Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggota Alia Triani, Istiqomah, Indah Widya. Makalah kami yang berjudul Stimulasi Sensorik dan Motorik Berdasarkan Neuroscience. Adapun latar belakangnya, otak dan sel saraf di dalamnya dipercayai dapat mempengaruhi kognisi manusia. Pengetahuan mengetahui otak mempengaruhi perkembangan psikologi kognitif. Semakin bertambahnya usia, kemampuan atau fungsi otak semakin menurun. Salah satu contohnya demensia atau pikun. Demensia atau pikun merupakan kemunduran inteligensi termasuk memori, daya abstraksi, berbahasa, perspektif, orientasi, dan emosi. Adapun pengertian sistem syaraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Sistem saraf akan memasukkan dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal mengenai keadaan tubuh. Kemudian berdasarkan masuknya tersebut, sistem saraf akan menimbulkan tindakan yang tepat untuk menjaga fungsi tubuh yang normal. Fungsi otak. Otak manusia yaitu suatu organ penting di dalam tubuh manusia yang terletak di bagian atas tubuh manusia serta dilindungi oleh tulang tengkorak dan bisa disebut sebagai pusat kontrol yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas gerak yang dilakukan oleh manusia. Dan jenis ingatan. Daya ingat jangka pendek. Daya ingatan jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Daya ingat jangka panjang. Daya ingat jangka panjang adalah bagian sistem daya ingat yang menjadi tempat menyimpan informasi dan dalam kurun waktu yang lama. Daya ingat jangka panjang dianggap sebagai suatu penyimpanan yang kapasitas sangat besar dan berdaya ingat sangat jangka panjang. Dan selanjutnya, bagian utama otak. Otak besar atau cerebrum terdiri dari belahan otak kanan dan kiri. Belahan otak kanan mengendalikan bagian tubuh kiri, batang otak. Batang otak merupakan bagian otak yang terletak di bawah otak besar dan di depan otak kecil. Batang otak menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang dan mengontrol banyak fungsi penting yang terkait dengan jantung dan tekanan darah dan pernapasan. Baiklah, paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya, sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasikan, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Sel saraf terdiri atas miliaran sel neuron dan sel pendukung. Neurologia berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibagi menjadi neuron sensorik, motorik, dan konektor. Berdasarkan bentuk-bentuk neuron dapat dibagi menjadi neuron unipolar, bipolar, dan multipolar.